Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan analisis manajemen risiko pada UMKM Juragan Seblak yang beranggotakan Pratiwi Ramadhani dengan NIM akhir 362, Uci Rohani dengan NIM akhir 367, Devita Septiani dengan NIM akhir 368. Tinjauan teori. Risiko adalah kondisi ketidakpastian mengenai kemungkinan terjadinya kerugian atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Risiko sering dikaitkan dengan kejadian yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. George E. Reja 2011. Manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang mengancam aset dan pendapatan perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak dari risiko yang dapat mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Hanapi dan Halim 2003. Adapun tahapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemetaan risiko, pengelolaan atau pengendalian risiko, monitoring risiko. Profil UMKM Juragan Seblak. Nama UMKM yaitu Juragan Seblak, adapun pemiliknya yaitu Bapak Akbar Suhada Putra dan berdiri pada tahun 2019 yang beralamat di Jalan Ibu Ganirah Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kode pos 40531. Adapun jenis usahanya yaitu bisnis olahan makanan di bidang kuliner yaitu usaha seblak. Adapun penjualan kurang lebih 30 juta dalam per bulannya. Selanjutnya ada identifikasi risiko, yaitu pertama, risiko keuangan. 1. Kesalahan pada pencatatan keuangan. Hal ini mengakibatkan tidak balance-nya jumlah keuangan antara pengeluaran dan pemasukan. Kedua, ada kenaikan bahan baku, yaitu bahan baku merupakan bahan pokok dalam penjualan sehingga naiknya harga pada bahan baku dapat menyebabkan pengeluaran modal lebih besar sehingga diperlukannya dana cadangan untuk mengantisipasinya. Ketiga, ada kesalahan perhitungan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan kasir dalam perhitungan menentukan harga jual produk. Dikarenakan produk menggunakan sistem persamaan yang harganya dijual berbeda-beda per item. Selanjutnya ada penurunan pemasukan, yaitu banyaknya pesaing menyebabkan menurunnya konsumen yang membeli. Selanjutnya ada kecelakaan kerja. Hal ini merupakan suatu kejadian yang tidak akan pernah terduga. Dalam kasus ini, kecelakaan kerja yang terjadi di tempat produksi yaitu tangan yang tergores pisau, kecipratan minyak panas, dan ketumpahan kuah panas jika pekerja lalai dan tidak fokus. Selanjutnya ada kecurangan pekerja yaitu dikategorikan resiko sumber daya manusia, yaitu setiap UMKM berpotensi karyawannya melakukan kecurangan seperti berbohong, mencuri, dan lain-lain sehingga akan menyebabkan kerugian yang besar bagi UMKM bisnis. Selanjutnya ada absensi. Absensi dapat digunakan sewaktu-waktu oleh UMKM. Absensi ini juga dapat digunakan untuk menentukan upah dan bonus yang seharusnya didapatkan oleh pekerja. Selanjutnya ada informasi produk. Informasi produk belum meluas signifikan walaupun sudah menggunakan media sosial. Media promosi dikategorikan sebagai risiko pemasaran. Promosi yang digunakan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok pribadi akan tetapi beresiko jika akun terhack dan promosi yang kurang menarik mengakibatkan postingan tidak FYP. Selanjutnya ada keterlambatan bahan baku, yaitu jika harga bahan baku mengalami keterlambatan, maka penjualan untuk hari tersebut juga akan terlambat sehingga konsumen kesulitan membeli produk tersebut. Selanjutnya ada kesalahan produksi. Produk ini memiliki berbagai macam varian sehingga pernah terjadi kesalahan pada pembuatan pesanan konsumen pada varian pesanan. Stok bahan baku kosong. Hal ini disebabkan bahan baku terkadang kosong pada suatu produk tertentu, disebabkan oleh banyak orang yang membeli bahan baku tersebut dalam jumlah yang besar. Contoh kencur, frozen food, dan sayuran. Kerusakan barang, hal ini disebabkan
Barang membutuhkan perawatan atau servis tiap 6 bulan sekali, contoh servis kompor yang disebabkan api kecil atau kebocoran. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Yang pertama, tabel pertama yaitu probabilitas menilai tingkat kemungkinan terjadi risiko berdasarkan hasil historis dan wawancara dengan pemilik usaha. Tabel kedua yaitu mengukur dampak risiko terhadap fungsi perusahaan usaha. Adapun tabel ketiga yaitu hasil pengukuran risiko. Yang pertama ada jenis risiko yaitu keuangan dengan kode K1 kesalahan pada pencatatan keuangan. Dikategorikan probabilitas 3 dan dampak 3. Adapun K2, kenaikan bahan baku, probabilitasnya 2, dampaknya 4. K3 ada kesalahan perhitungan dengan probabilitas 3 dengan dampak 3. Ada K4, penurunan pemasukan yaitu probabilitasnya ada 5 dan dampak 4. Selanjutnya ada SDM yaitu S1 kecelakaan kerja dengan probabilitasnya 3, dampaknya 2. Selanjutnya ada S2 kecurangan pekerja dengan probabilitasnya 1 dan dampaknya 1. Selanjutnya ada S3 dengan absensi, probabilitasnya 1 dan dampaknya 1. Selanjutnya ada pemasaran dengan P1 informasi produk dengan probabilitasnya 2, dampaknya 3. Ada P2 media promosi dengan probabilitas 3 dan dampak 3. Selanjutnya ada operasional dengan O1, keterlambatan bahan baku dengan probabilitas 2 dan dampak 4. Selanjutnya ada O2, kesalahan produksi dengan probabilitas 2 dan dampak 3. Ada O3, stok bahan baku kosong dengan probabilitas 2 dan dampak 4. Ada O4, kerusakan barang dengan probabilitas 1 dan dampak 3. Baik, kemudian ada pemetaan resiko. Keterangannya, kuadran 1 mengancam pencapaian tujuan perusahaan, tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, dan tingkat dampak sedang sampai tinggi. Kemudian ada kuadran 2, risiko berbahaya namun jarang terjadi, tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya tinggi. Kemudian ada kuadran 3, risiko terjadi rutin namun tidak berbahaya, tingkat probabilitas tinggi namun tingkat dampaknya rendah. Kemudian ada kuadran 4, risiko tidak berbahaya, tingkat probabilitas rendah, dan kalau terjadi memiliki dampak yang rendah. Kemudian pada saat melakukan wawancara terdapat kuadran 1 terdapat pada K4, K1, K3, dan P2. Kuadran 2 terdapat di K2, O1, O3, kemudian P1, O2, dan O4. Kemudian kuadran 3 ada S1 dan kuadran 4 ada S2 dan S3. Kemudian ada pengendalian resiko. Jenis resiko yang pertama ada keuangan dengan kode K1. Identifikasi resikonya yaitu kesalahan pada pencatatan keuangan. Pengendalian resikonya yaitu risk control atau pengendalian risiko. Penanganannya, solusinya dengan cara menggunakan software keuangan yang dapat melakukan audit secara langsung. Selain itu dapat melakukan controlling kepada pegawai yang melakukan pencatatan keuangan. Kemudian ada K2, kenaikan bahan baku, pengendalian risikonya ada risk control atau pengendalian risiko. Penanganannya, solusinya dengan cara mencari supplier tetap atau supplier lain yang menyediakan harga bahan baku yang stabil. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara mencari bahan baku substitusi. Menaikkan harga produk juga dapat dilakukan agar keuntungan yang didapat tetap terjaga dan UMKM ini harus menyiapkan dana cadangan untuk mengantisipasi keadaan ini. Kemudian ada K3, kesalahan perhitungan. Pengendalian risikonya ada risk control atau pengendalian risiko. Penanganannya, solusinya dengan menggunakan alat bantu pada saat menghitung harga produk, contohnya seperti kalkulator. Kemudian ada K4, penurunan pemasukan. Pengendalian risikonya ada risk retention atau penahanan risiko. Penahanan risiko, penanganannya, solusinya dengan cara melakukan evaluasi dan analisa tren pasar.
mempromosikan bisnis dengan berbagai media sosial dengan maksimal, serta meningkatkan kualitas pelayanan usaha kepada pelanggan. Kemudian ada jenis resiko sumber daya manusia dengan kode E1, kecelakaan kerja dengan penahanan resiko. Penanganannya, solusinya dapat dilakukan ialah selalu menggunakan perlengkapan safety sesuai prosedur, melakukan pelatihan dan pendidikan K3 kepada seluruh tenaga kerja, serta pastinya mengenali area atau tempat kerja dan taat pada peraturan. Kemudian ada S2, kecurangan pekerjaan, pengendalian resiko, penanganannya. Solusi yang dapat dilakukan ialah menerapkan SOP yang pasti dan terikat serta adanya sanksi yang berlaku, melakukan pengawasan kepada karyawan, dan melaksanakan pemeriksaan karyawan dalam rangka waktu secara berkala. Kemudian S3, absensi, melakukan penahanan resiko. Penanganannya, solusi yang dapat dilakukan ialah menggunakan teknologi software untuk melakukan absensi. Selain itu, melakukan monitoring absensi secara berkala, memberlakukan peraturan yang telah disepakati secara bersama beserta sanksi terkait absensi. Kemudian, jenis yang selanjutnya ada pemasaran dengan kode P1, informasi produk, dengan menggunakan pengendalian risiko, penanganannya, solusinya dengan terus mengikuti tren dan terupdate. Kemudian P2, media promosi, dengan menggunakan pengendalian risiko, penanganannya, solusinya dengan cara menentukan target pasar dan media promosi yang tepat sesuai target pasar, dan memaksimalkan kegiatan promosi menggunakan berbagai media sosial. Kemudian ada operasional dengan kode O1, keterlambatan bahan baku menggunakan penahanan risiko. Penanganannya, solusi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan menciptakan sistem peringatan dini terkait kedatangan bahan baku. Kemudian O2, kesalahan produksi dengan menggunakan penahanan risiko. Penanganannya, solusi dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi peluang untuk memperbaiki kesalahan produk, merancang kembali prosedur produksi, meningkatkan quality control produk, memperbaiki komunikasi, pembagian kerja, dan memberikan pelatihan yang tepat agar dapat menghindari kesalahan produksi ke depannya. Kemudian ada O3, stok bahan baku kosong. Dengan menggunakan pengendalian risiko, penanganannya, solusinya dengan mempunyai banyak supplier yang sudah dipercaya dan dengan harga yang standar. Kemudian yang terakhir ada kerusakan barang, menggunakan pengendalian risiko, penanganannya, solusinya dengan melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan barang. Kesimpulannya, UMKM Juragan Seblak memiliki berbagai risiko yang dapat berpotensi mengakibatkan kerugian signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Identifikasi dan penilaian risiko sangat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko tersebut. Pengelolaan risiko harus dilakukan secara terintegrasi dengan strategi bisnis untuk meningkatkan kesuksesan UMKM. Adapun saran bagi UMKM Juragan Seblak dalam pengelolaan keuangan, yang pertama, pastikan pencatatan keuangan yang akurat dan terupdate. Yang kedua, manajemen modal yang efektif untuk mempertahankan usaha. Lalu ada pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pastikan keselamatan pekerja dan lingkungan kerja. Yang kedua, manajemen kehilangan pekerja dengan cara menggantikan pekerja yang hilang dengan pekerja yang lebih baik. Yang ketiga, mengantisipasi kecurangan pekerja dengan cara memantau aktivitas pekerja. Lalu ada pengelolaan pemasaran. Yang pertama, pastikan informasi produk yang akurat dan terupdate. Yang kedua, menggunakan media promosi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Dan yang terakhir ada pengelolaan operasional. Yang pertama, pastikan keterlambatan bahan baku tidak berdampak pada penjualan. Yang kedua, mengantisipasi kesalahan produksi dengan cara memantau proses produksi. Baik, ini adalah dokumentasi pada saat kelompok kami melakukan wawancara pada UMKM Juragan Seblak.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.